Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat istirahat ya guys. Selamat istirahat sambil menonton video. Guys, hari ini alhamdulillah rezeki awal tahun yo. Nah, Mega Carry selesai pengerjaan ganti rack steering. Si kijang yang lama mati, kabelnya kemarin udah selesai sampai sini yo. Nih guys, kabelnya udah sampai sini nih, udah pada keluar ya kabelnya, tinggal pasangin lampunya. Terus ini kita masih proses beresin kaki yo, kita masih proses beresin kakinya depan belakang. Spare partnya barusan datang, alhamdulillah tuh, spare partnya barusan datang. Rezeki awal tahun ya guys, alhamdulillah. Dari kampas rem, relay yo, terus klakson, motor washer, dan ininya dapat alhamdulillah. Itu kemarin yang bikin tekor ya, bikin baterainya tekor, alternator alhamdulillah udah selesai diservis sama Om Panjul yo, tempat biasa Om Panjul. Ini kita tinggal beresin kakinya, depan belakang itu selesai. Tadi tak buatin video tentang rack steeringnya, alhamdulillah ya, rack steeringnya selesai, tinggal kaki-kakinya itu udah rusak lagi, lower armnya. Ini rezeki awal tahun guys, awal tahun kita diberikan rezeki, alhamdulillah ya guys, kita diberikan rezeki tambahan. Kenapa guys? Kita tahun ini saya cangkul kayak gini, tahun ini kita di bulan pertama yo, ini ya guys, lu guys, mobilnya mundur guys, ganti dulu yo, ganti dulu guys. Kenapa unit ini akan di overhaul ya guys? Kenapa unit ini akan di overhaul? Jadi cerita, ada informasi dari ownernya, unit ini pernah kehabisan air yo, kehabisan air sampai packing cylinder headnya melengkung atau putus. Setelah diperbaiki yo, karena di jalan kan, di jalan overheat, diperbaiki cuma radiatornya aja, dibawa pulang, dan sampai rumah itu olinya kopi susu biasa ya, karena ini. Nah, hal yang paling mengecewakan itu kenapa si mekaniknya setelah nyampe rumah lo ya, setelah nyampe rumah dibawa lagi ke bengkel karena olinya campur air yo. Kenapa si mekaniknya nggak ngomong kalau ruang bakarnya itu ada masalah gitu ya, ada masalah, ada baret atau apa, kan kelihatan ya guys, harusnya kelihatan, harusnya lapor sama owner, entah sama owner mau dibenerin apa enggak, yang penting lapor kan. Harusnya owner dapat informasi tentang kerusakan dinding silindernya, kayaknya sih ada baret gitu kan. Oke, langsung kita cek aja guys, cek nyala lagi kontaknya. Langsung kita cek nyala engine-nya. Nyalanya masih enak sih guys, bismillahirrahmanirrahim. Nyala masih enak. Nah, tapi pincang. Kenapa pincang? Di salah satu silindernya yo, kita cek dipsticknya. Kelihatan nggak? Nggak seberapa kelihatan ya. Oke, biarin itu agak lama. Nah, kelihatan ya. Ini paling kayak yang gede.
keras guys. Sambil nunggu, sambil tak ambil kunci dulu ya. Nah, setelah mesinnya agak panasan, kita cek guys. Tuh, kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya. Di sini kelihatan guys. Belum sampai kebuka tutupnya. Tuh guys. Wow, asapnya pindah ke situ semua guys. Ya. Asap knalpotnya pindah ke situ semua. Oke, matiin aja ya. Matiin. Nah, asap knalpotnya pindah ke situ semua. Terus keluhan owner itu setiap pagi pertama nyala ada kecium bau oli kebakar gitu guys. Misal habis ganti oli, olinya apa itu persis kayak oli yang baru gitu, kebakar dan keluar asap putih sedikit. Setelah mesinnya panas, pincangnya hilang ya. Tadi kan pincangnya hilang tuh, pincangnya hilang, asapnya juga hilang gitu. Nah, kalau ciri-ciri seperti ini itu ada ciri-ciri kebocoran di dinding silinder ya. Dinding silinder atau di liner itu entah linernya, entah ring pistonnya, entah atau mungkin pistonnya gitu ya. Karena waktu kehabisan air itu sempat jalan, nggak seberapa perhatiin ya, karena anak ownernya yang bawa. Jadi mungkin tahu-tahu full atau bahkan mesinnya sampai mati sendiri gitu kan. Sampai rumah setelah dibongkar itu informasinya begitu, nggak ada informasi tentang kerusakan di internal engine-nya gitu kan, malah mekaniknya diem aja. Nah, akhirnya owner ketemu saya itu gara-gara, inget nggak si Avanza yang suara berisik pada pagi hari. Ownernya si Avanza itu bawa owner unit ini datang ke garasi, ngobrol dulu kan, curhat dulu. Ya udah dicek dulu kataku, kita cek bareng-bareng, tak jelasin apa yang terjadi dengan mesinnya seperti ini yo. Jadi mesinnya itu mengalami kebocoran kompresi, dan penyebab kebocoran kompresi itu banyak yo. Dari klep bisa yo, dari klep, dari dinding silinder, dari piston dan lain-lain yo. Nah, itu kan punya ciri-ciri masing-masing yo. Kalau misal dari klep, kemungkinan setelahnya kerapetan, suara di atas sini lebih halus yo, lebih halus. Itu biasa suara klep. Terus kalau yang rusak itu ring piston, itu biasanya muncul suara kasar ya, muncul suara kasar. Meskipun solar itu kasar, tapi suara kasarnya itu kelihatan beda gitu ya, nger gitu. Pokoknya suara piston kalau wong Jawa itu ngeplek gitu kan. Terus kalau dinding silinder yang ini guys yo, mesin nyala, tenaga masih enak, olinya boros. Laporan owner, olinya itu dalam 1 bulan atau sekali ganti oli itu yang hilang sekitar 1,5 liter berkurangnya yo, karena menguap itu tadi yo, menguap dari sini toh, menguap kan karena kompresinya bocor. Si uapnya itu tadi kan disalurin ke selang blow by gas, selang blow by gas masuk ke intake manifold ya, otomatis uapnya ikut kebakar, terus kebakar. Jadi mau nggak mau si oli yang uap tadi itu habis kebakar, makanya kurangnya banyak yo. Apalagi filter udaranya jarang diganti gitu kan, jadi otomatis langsung ketarik dari sana, masuk ke intake manifold, langsung kebakar, keluar ke knalpot yo. Sisa bocoran kompresi tadi keluar dari sana, masuk ke sini, gini lagi gitu ya. Nah, jadi selang blow by gas itu sebenarnya serba salah ya. Kalau dimampetin, dibuntu, itu bakal ngerusakin, terus ngerusakin seal askrek yang bagian belakang. Ketika dia buntu, seal askrek bagian belakang itu gampang sekali bocor ya, gampang sekali bocor. Tapi
ketika dia itu masih fungsi bagus gitu kan. Di sana kan di blow back gas itu ada semacam valve ya, ada semacam valve di belakangnya sini nih, kelihatan tuh di sini. Itu kita bisa benerin kalau bocor ya, kalau bocor kita bisa benerin, copotin dulu covernya, benerin valve-nya, ada jualan valve-nya gitu kan. Gitu pokoknya pesan-pesanku yang di video-video sebelumnya tentang unit Panther atau unit apapun yang cerewet tentang filter-filter yo, filter BBM yo, filter BBM, water centimeter, filter udara, filter oli, makanya selalu cerewet yo, selalu cerewet gak bosen-bosen. Oke, selalu cerewet gak bosen-bosen ya, demi kebaikan kita bersama gitu yo. Bukannya aku mengharapkan servismu ke tempatku cuman ganti-ganti filter gini, kan jasanya nggak seberapa toh guys yo, tapi aku cerewet ganti sendiri juga bisa toh kalau cuman filter udara gitu loh. Yang penting kan enjinmu awet gitu kan, enjinmu awet, dipakainya enak gitu toh. Gitu loh, nggak bisa kayak gini mau nggak mau kan owner itu bakal pasrah. Kita cek dulu, kita bongkar dulu, kita bawa ke tukang bubut dulu si bloknya, biar diukur dulu linernya gimana baiknya. Kita dapat kesimpulannya kan di tukang bubut gitu kan yo. Kalau aku sendiri yang nyimpulin nggak mungkin bisa gitu kan yo. Aku nggak mungkin bisa mengira-ngira, apalagi kita berani cuma alah ganti ringnya aja, ganti pistonnya aja. Meskipun linernya bagus kelihatannya, kebenjolannya kita nggak tahu yo, kebenjolannya kita nggak tahu. Yang bagus tetap diukur pakai dial bore gauge gitu kan, kebenjolannya berapa gitu, masih layak enggak, kalau diganti piston aja gimana gitu loh yo. Jadi nggak segampang yang kita bayangin, asap keluar gini kita ganti ini aja udah, nggak perlu bawa ke tukang bubut, dikodok aja udah. Hasil akhirnya yo itu berdasarkan pengalaman yo, dari kawan-kawan yo, dari kawan-kawan. Alhamdulillah aku nggak pernah berani untuk mencoba mengkodok yo. Hasil pengalaman dari kawan-kawan itu kalau cuman dikodok, kalau di gini digitu tanpa malas repot dan pengennya cepat dapat duit, ya pasti kualitasnya nggak bisa jamin ya guys. Misal kita habis ganti liner, ganti apa, berapa bulan, berapa tahun, itu nggak mungkin lama. Kalau misal kita turun semua, cuci bersih semua, bahkan kalau kita ganti liner semua, alhamdulillah mesin yang peganganku itu rata-rata di atas 4 tahun. Itu pun kalau nggak kecelakaan yo, sorry, kecelakaan, ingat yo, kecelakaan itu bukan karena nabrak, karena apa, karena keteledoran kita sendiri. Misal air radiator habis, filter bocor, kehabisan oli, air radiator habis, kehabisan oli, entah bocor di selang, entah bocor di radiatornya gitu kan. Nah terus karternya peot, kalau Panther kan bisa nyangkut tuh ya, karternya yang paling bawah nyangkut, sobek, olinya habis, bios ini guys, itu namanya kecelakaan. Jadi kita nggak minta yo, kita nggak minta, kita nggak tahu itu tapi terjadi gitu kan, itu yang disebut kecelakaan. Tapi kalau kita udah ngecek tahu ada kebocoran kok dibiarin aja ya kuis karepmu. Karepmu, nasibmu ya guys yo. Kadang orang yang bandel seperti itu malah mesinnya tetap awet, dibiarin pakai tinggal abrakan. Oke, wis menunggu ayo ngoceh pada hari ini. Ini insya Allah besok aku ngerjain kijang, besok lusa tak buatin video lagi tentang aku bongkarin cylinder headnya yo. Kita periksa dari atas sampai tengah sampai bawah yo, sampai bawah nggak usah ding, sampai bawah. Nanti kita bongkarin cylinder headnya aja udah ketahuan, langsung kita turunin, nggak usah dibuatin video. Buatin videonya waktu bongkar cylinder head aja yo. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.